Saatnya telah tiba. Sayyidina Musa sampai kepada kaumnya. Dirinya mendengar suara perayaan. Mintalah segalanya kepada Tuhan. Mintalah harta dan kekayaan. Mintalah kepadanya kerajaan. Menangislah di bawah kedua kakinya. Sayyidina Musa mendapati para budak bersujud kepada anak sapi. Dia menjadi murka dan dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat di depannya. Para budak melihat wajah Sayyidina Musa penuh dengan tanda-tanda kemarahan. Sayyidina Musa berteriak kepada mereka, "Alangkah buruknya pekerjaan yang kalian lakukan setelah kepergianku." Kemudian dia pun melemparkan lauh-lauh Taurat yang ada di tangannya dan bergegas menghampiri saudaranya Sayyidina Harun dalam keadaan marah. Sayyidina Musa menjabak rambut, kepala dan janggut Sayyidina Harun dan menariknya ke arahnya sembari bergetar karena amarah yang luar biasa. "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika mereka dalam keadaan sesat sehingga engkau tidak mengikutiku? Apa kau sengaja melanggar perintahku?" Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, jangan engkau pegang janggutku dan jangan juga kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata padaku, engkau telah memecah belah Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku. Wahai putra ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka akan membunuhku. Sebab itu jangan kau buat musuh-musuh menyorakiku karena melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang zalim." ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Kemudian Sayyidina Musa pun menyadari bahwa dia telah berbuat salah terhadap Sayyidina Harun dan menyadari bahwa Sayyidina Harun telah bertindak dengan cara terbaik dalam keadaan ini. Sehingga dia pun melepaskan genggaman dari kepala saudaranya dan menoleh kepada kaumnya seraya berkata kepada mereka dengan sangat marah, "Bagaimana kalian bisa tersesat dan menyembah berhala ini? Bagaimana kalian bisa bersujud kepada berhala setelah Allah membebaskan kalian dari kaum yang menyembah berhala-berhala? Apakah kalian tidak melihat dengan mata kepala kalian apa yang terjadi terhadap Fir'aun dan siapapun yang menyembahnya dan yang menyembah berhala-berhala? Apa kalian tidak menggunakan akal dan hati kalian bahwa ini bukanlah Tuhan kalian? Kenapa kalian tidak mendengarkan kata-kata Harun? Tidakkah kalian bisa bersabar sedikit untuk menunggu aku kembali?" Semua dosa ini disebabkan oleh Samiri, wahai Musa. Dialah yang menyesatkan mereka. Dia yang mengeluarkan patung anak sapi yang dilelehkan dari emas pada tungku. Dialah penyebab semua ini terjadi. Sayyidina Musa bertambah marah setelah mendengar perkataan perempuan itu. Lalu dia mendatangi Samiri dan berkata dengan penuh emosi, "Apa yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?" "Maafkan aku, wahai Musa. Aku melihat apa yang mereka tidak lihat. Jadi aku mengambil segenggam tanah dari jejak Rasul. Lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku memujukku. Iblis telah menipuku setelah Allah memberiku petunjuk, wahai Musa. Ampuni aku, wahai Musa. Ampunilah aku. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengampuniku atas apa yang aku lakukan." Tetapi Musa telah terlebih dahulu berdoa buruk atasnya, dan dia berkata kepadanya untuk pergi dan tidak mendekatinya. Hukumannya adalah tidak ada seorang pun yang boleh mendekatinya dan tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya, dan dia akan menunggu waktu hukumannya. Dan Allah pun mengabulkannya. Samiri itu tetap sendirian sampai akhir hidupnya.
terbuang, dan tidak disentuh siapapun, tidak bergaul dengan budak manapun. Sebagai hukuman untuknya karena telah menyentuh apa yang seharusnya tidak disentuh olehnya. Sayyidina Musa pun memerintahkan Bani Israel untuk menyalakan api dan melemparkan patung anak sapi itu ke dalamnya sampai menjadi abu. Dan semua orang melihat bahwa berhala itu tidak merugikan juga tidak menguntungkan mereka. Musa tidak hanya melelehkan berhala anak sapi itu di depan semua orang, tetapi juga membawanya pergi setelah menjadi abu ke laut dan menghanyutkannya. Qala fama khatabuka ya Samiri? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Patung anak sapi yang disembah itu pun berubah menjadi abu. Abu yang berterbangan di depan mata para budak yang tersesat. Kemudian suara Musa pun meninggi dan dia berkata kepada para budak yang ada bersamanya, "Sungguh Tuhanmu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu." Dan Musa pun menoleh ke arah mereka ketika dia masih marah dan memberi hukuman pada kasus itu dan membuat mereka mengerti bahwa mereka telah menganiaya diri mereka sendiri, yaitu dengan menjadikan patung anak sapi itu sebagai Tuhan. Dia juga mengatakan bahwa pertaubatan dari kejahatan ini adalah siapapun yang menyembah patung anak sapi tersebut harus membunuh dirinya sendiri sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Maka Musa memerintahkan kepada para budak agar satu orang membunuh saudaranya dan setiap orang pun membunuh temannya. Sampai pada hari itu pun terbunuhlah 3.000 orang. Banyak dari mereka yang memohon kepada Musa, "Kasihanilah kami wahai Musa dari hukuman ini. Sungguh kami telah berdosa dan menuruti hawa nafsu kami. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengampuni kami. Kasihanilah kami wahai Musa." Dan setelah para budak menangis dan memohon kepada Musa untuk mengampuni mereka atas apa yang mereka lakukan, Allah memaafkan mereka dan mengasihi mereka karena Dia adalah Maha Penerima Taubat dan Penyayang. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Setelah Allah memaafkan mereka, Musa pun menghilangkan amarahnya dan kembali ke tugas utamanya. Musa kembali ke lahu-lahu Taurat yang terlempar ke tanah. Dia memungutnya dan membacakan isinya kepada kaum Bani Israel. Dia memerintahkan kepada mereka, yang pertama adalah memegang teguh dan penuh tekad terhadap hukum-hukumnya. Semuanya memperhatikan apa yang diwariskan. Kaum Musa mulai menawar kebenaran yang telah diturunkan dalam Taurat. Tebarkanlah lahu-lahu itu kepada kami, wahai Musa. Jika perintah dan larangan yang mudah, maka kami akan menerimanya. Kami ingin masing-masing dari kami memiliki salinannya, agar kami dapat membaca apa yang ada di lahu-lahu tersebut dengan cermat dan teliti. Musa memerintahkan mereka untuk menerima apa yang ada di dalamnya, tetapi mereka kembali berulang kali kepada kesesatan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk mengangkat gunung itu, sehingga mereka mengangkatnya di atas kepala mereka seolah-olah itu adalah awan. Dan ketika para budak melihat gunung itu, mereka hampir mati karena gelisah dan ketakutan. Mereka takut bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Kasihanilah kami wahai Musa, gunung itu akan jatuh tepat di atas kepala kami dan membunuh kami semua. Kenapa engkau melakukan ini kepada kami wahai Musa? Dan Musa pun berkata kepada mereka,
jika kalian tidak menerima isi dalam Taurat tersebut, maka gunung itu akan menimpa kalian. Kami menerimanya, wahai Musa. Kami menerima apa yang ada di dalam Taurat, wahai Musa. Kemudian Musa pun menyuruh mereka untuk bersujud kepada Allah. Lalu mereka meletakkan pipi mereka ke tanah dan melihat ke atas, yaitu ke arah gunung tersebut dengan ketakutan. Demikianlah mereka membuktikan bahwa mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali jika leher mereka merasa tercekik dengan mukjizat yang kasat mata dan juga mencengangkan, yang membuat hati mereka gelisah dan takut, dan membuat kaki mereka pun bertekuk lutut untuk bersujud. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون